Oke, kembali di Putra Media Channel. Pada video kali ini masih membahas tentang parabola ya. Masih tetap tentang persatitan parabola. Walaupun di tahun ini pemerintah sudah memberitahu ya kepada kita semua bahwa TV analog akan digantikan dengan saluran TV digital. Tapi TV digital tersebut bukan melalui satelit ya, tetapi melalui antena digital. Yang akan saya bahas sekarang yaitu tentang parabola satelit ya. Siaran TV yang menggunakan receiver parabola yang mengambil sinyal dari satelit. Yang dimana pada saat ini pemasangan parabola itu sekarang lebih banyak memakai parabola mini jenis Ku-band ya. Parabola mini jenis Ku-band yang kecil. Sementara parabola yang besar, parabola jaring sekarang sudah mulai berkurang peminatnya. Saya juga sekarang gak pernah pasang parabola yang jaring yang gede ya, sudah lama gak pernah memasang. Hampir semua sekarang membeli dan memasang parabola mini jenis Ku-band, baik itu menggunakan receiver Cavision atau juga naik parabola dan yang lainnya ya. Nah, bahasan sekarang yaitu bahasan saya apabila kalian pengen menambah receiver, baik menjadi 2 receiver, 3 receiver, atau 4 receiver ya. Tetapi kalian cuma punya 1 parabola mini ya jenis Ku-band. Contohnya, di rumah kalian itu ada 1 parabola mini, baik itu kalian memakai receiver naik parabola atau Cavision, itu jenisnya sama, cuma beda saluran satelitnya saja ya. Contohnya kalian memasang TV di tengah rumah ya, buat santai-santai nonton sinetron ya. Terus kalian pengen masang 1 TV lagi dan 1 receiver lagi di kamar atau di ruang tamu ya. Nah, biasanya kan kalau memasang receiver dan memasang TV namanya menambah ya, menambah receiver dan menambah TV di ruangan yang berbeda. Itu harusnya kalau memakai 1 parabola itu harusnya mengganti LNB kan, mengganti LNB yang double out ya, supaya bisa dibagi dengan 2 receiver ya. Tetapi LNB yang double out itu lumayan mahal ya, lumayan mahal. Nah, saya akan membahas trik supaya tidak terlalu mahal ya, trik murah ya, tapi fungsinya sama. Trik murah tapi fungsinya sama juga ya, untuk membagi 1 parabola menjadi 2 receiver ataupun bisa juga 4 receiver ya, dengan menggunakan LNB yang biasa, yang 1 out ya, LNB biasa saja yang 1 out, tidak perlu menggunakan LNB double out ya, tidak perlu menggunakan LNB double out. Apa yang saya pakai, alat apa gitu ya, bentuknya seperti ini, seperti switch ya, seperti switch 22K yang dulu sering dipasang di parabola C-band ya, parabola besar. Kalau parabola besar kan biasanya paling sedikit memakai 2 LNB ya. Kalau dulu kan memakai 2 LNB. Yang pertama LNB Palapa, yang kedua LNB buat Telkom ya. Karena saluran-saluran channel televisinya ada di satelit Palapa dan ada juga di satelit Telkom. Nah,
Dengan itu harus memakai 2 LNB. Dan yang mengatur LNB itu, LNB 1 dan 2 itu yaitu menggunakan switch ya, switch 22K yang bentuknya seperti ini. Seperti ini nih. Nah, daripada dibuang ini bekas switch, mari kita jadikan untuk splitter untuk membagikan satu parabola untuk 2 receiver. Bisa 3 receiver dan 4 receiver, tergantung switchnya ini ada berapa koneksi ya. Kalau yang saya pegang ini adalah 2 out ya, 2 out gitu. Dan yang sekarang saya pegang ini adalah bukan bekas switch LNB 22K ya. Saya ini sengaja beli buat bahan ya, buat bahan untuk membuat pembagian satu parabola untuk 2 receiver. Ini saya beli itu adalah bukan switch tetapi splitter ya, splitter antena TV biasa, antena TV UHF ya. Saya buang dalemannya, daleman yang ini yang aslinya saya ganti dengan rangkaian khusus buat pembagi receiver parabola begitu. Nanti saya akan tampilkan rangkaiannya ya, apa aja komponennya. Komponennya juga nggak banyak ya, cuma 2 komponen ya, cuma 2 komponen. Dan merakitnya juga nggak terlalu susah ya, nggak terlalu susah. Jadi kalian itu kalau pengen membagi satu parabola tanpa mengganti LNB, bisa saja dengan cara murah seperti ini. Ini kalau LNB dual out kan di atas 50.000 ya, ada juga yang di atas 100.000. Kalau ini bisa dibikin semini mungkin, di bawah 30 ribuan bisa ya. Apalagi kalau kita tidak beli ininya nih, body ininya. Kenapa harus memakai ini? Yaitu yang kita pakai ini konektornya ya, konektornya. Karena switch LNB, switch receiver kan pakai konektor seperti ini. Maksudnya ini bekas switch itu dipakai konektornya ya. Sekalian dalemannya gampang, di dalamnya kan ada ruang untuk menaruh rangkaiannya, gampang gitu, jadi lebih aman ya. Nanti rangkaiannya saya tampilkan untuk kalian rakit ya. Yang pertama yaitu harus punya bekas switch ya, bekas switch seperti ini, ataupun juga bekas splitter ya, bekas splitter. Rangkaian dalamnya dibuang, diganti dengan rangkaian yang baru. Nah, seperti itu. Dan nantinya juga receiver 1 dan receiver 2-nya masing-masing ya. Tidak mengganggu receiver ke-1. Contohnya receiver 1 di tengah rumah ya. Receiver 2 di kamar. Receiver 2 yang di kamar itu Anda menyaksikan siaran Trans 7 contohnya yang di kamar. Yang di tengah rumah itu Indosiar ya. Itu sama sekali tidak terganggu, tidak saling mengganggu, aman-aman saja ya, aman-aman saja. Dan saya juga sudah praktekkan di rumah saya sendiri, dan saya juga sudah jual ya ke user saya, dan sampai sekarang belum ada keluhan dengan memasang splitter khusus parabola ya, splitter. Jenisnya juga jenisnya sama, tetap splitter, tapi splitter untuk parabola ya, receiver parabola, bukan splitter untuk antena TV UHF ya. Nah, sekarang kita lihat rangkaiannya ya. Saya akan tampilkan rangkaiannya, dan saya akan memberitahu ya, punya saya akan saya tampilkan ya. Silakan disimak saja. Semoga membantu ya. Dengan alat seperti ini tidak perlu mengeluarkan uang yang ya lumayan besar ya, lumayan besar. Oke, ini ya, inilah adalah switchnya ya. Ini switchnya yang sudah saya rangkai.
ini saya beli, yaitu yang ini adalah splitter ya. Saya beli splitter yang buat antena TV UHF ya. Lalu saya buang dalemannya dan saya gantikan sama rangkaian khusus untuk splitter receiver parabola ya. Nah, di sini ada receiver biasa, receiver efek 4 ya. Nah, yang ini, yang satu ini, yang ini nih, yang satunya ini untuk ke LNB ya, untuk ke LNB parabola mini ya, parabola KU band. Nah, dan yang ini yang dua itu untuk ke receiver ya, yang ini yang dua untuk ke receiver. Contohnya yang ini adalah ke tengah rumah ya, ruangan nyantai, ruangan santai ya, atau ruang tamu. Dan yang ini yang satu lagi untuk ke kamar ya, untuk ke kamar, receiver untuk ke kamar. Nah, seperti itu pemasangannya. Di dalam ini saya sudah ganti komponennya khusus untuk pembagian atau splitter untuk receiver parabola ya. Yang aslinya ini adalah splitter untuk antena UHF ya. Nah, yang begini ya. Nah, yang tadi saya bilang harus punya bekas switch 22K ya, ininya yang akan dipakai, ini bodinya sama konektor ini. Dalemannya diganti khusus ya. Ya, sekali lagi yang ini yang satu untuk ke parabola, untuk ke LNB, dan yang dua lagi seperti ini untuk ke receiver ya. Dan ini sama sekali tidak mengganggu receiver yang lainnya ya. Kalau di receiver sana nonton RCTI, di receiver sini nonton Trans 7, itu masing-masing ya, nggak mengganggu gitu. Oke, nanti saya akan jelaskan bagaimana rangkaiannya ya, bagaimana rangkaiannya. Nah, ini adalah rangkaiannya ya. Rangkaian yang dimasukkan ke bekas switch 22K yang sudah saya jelaskan tadi. Ini rangkaian khusus pembagi dari satu parabola ke dua receiver ya. Nah, di sini saya sudah gambarkan ya, skemanya. Ini skemanya. Yang ini adalah, yang ini nih adalah dioda ya. Dioda tipe nomor 4007, sama yang ini sama yang ini, yang dua-duanya sama ya. Tipenya 4007 diodanya. Nah, yang ini yaitu kapasitor keramik ya. Yang ini juga sama, kapasitor keramik 22 pF ya, nilainya 22 pF. Bisa 22 pF sampai 35 pF ya. Kalau tidak ada 22 pF bisa 30 pF, 33 sampai 35 bisa ya. Yang ini juga sama, ukurannya sama. Nah, yang ini adalah untuk ke LNB ya, ke LNB KU band ya, di parabola mini. Nah, yang ini yang di bawah ini untuk ke receiver ke-1 ya. Kalau ada dua receiver, yang satu di rumah, di tengah rumah, yang satu lagi di kamar atau di ruang tamu, yang ini untuk ke receiver yang di tengah rumah ya, yaitu receiver ke-1. Nah, yang satu lagi untuk receiver kedua yang ada di kamar atau di ruang tamu, begitu ya. Rangkaian ini cukup simpel ya, cukup simpel, dirangkai seperti ini, memakai dua dioda ya, dua dioda dengan nilainya 4007 ya di bodi diodanya. Cari yang 4007 ya nomornya. Dan juga memakai dua kapasitor ya, 1, 2 ya. Memakai dua dioda dan dua kapasitor ya,
kapasitor keramik yang nilainya 22 PF ya sampai 35 PF, itu bisa dipakai dan dirangkai seperti ini ya, seperti skema ini. Jangan salah ya, yang ini adalah untuk ke LNB dan yang kedua ini 1 dan 2 untuk receiver ke-1 dan receiver ke-2. Untuk groundnya disatukan ya, disatukan aja. Kalau memakai bekas switch ya, konektornya bekas switch yang di dalamnya itu mesin bawaan switchnya dibuang, digantikan dengan rangkaian ini ya. Kita itu tidak perlu bikin ground karena body dari switch itu sekaligus menghubungkan ground ya dari receiver ke LNB. Tinggal merakit rangkaian seperti ini untuk plusnya saja ya, untuk bagian plusnya saja, untuk bagian kabel yang plusnya saja, lalu ditempatkan di dalam bekas switch tersebut ya, jadi rapi gitu ya, aman, dan bisa juga langsung ditutup lagi oleh penutup bawaan switch tersebut ya. Ini cukup praktis ya, jadi kita itu tidak perlu beli LNB yang double out ya untuk memakai 2 receiver. Kita itu perlu memahami rangkaian seperti ini. Kalau sudah yakin bisa merakit rangkaian seperti ini, lalu kita pasang di dalam bekas switch tadi dan bisa langsung dipakai ya ke 2 receiver dengan 1 parabola KU band ya, 1 parabola KU band yang memakai LNB biasa ya. Jadi tidak perlu mengganti LNB ya. LNB tetap memakai LNB bawaan yang biasa, yang 1 out ya. Dan di yang ini, rangkaian ini bisa dipasang di bawah, bisa juga dipasang di atas ya. Kalau saya sering dipasang di bawah ya supaya praktis gitu, tidak naik-naik lagi ke parabolanya gitu. Tinggal nyari 1 kabel yang dari parabola lalu disambungkan ke sini ya, ke sini, dan kita sambungkan yang 2 ini ke receiver ke-1 dan receiver ke-2. Dan ini aman ya. Apabila receiver 1 dimatikan dan kita memakai receiver kedua, ini normal ya. Dan sebaliknya, apabila receiver kedua dimatikan dan receiver 1 dinyalakan, ini receiver 1 normal juga. Dan juga apabila dua-duanya dinyalakan, ini masing-masingnya 1 receiver ke-1 yang kedua ini normal ya, bebas, tidak mengganggu receiver 1 dan receiver 2 ya. Contohnya receiver 2 di channel RCTI dan receiver 1 di channel Trans 7. Ini masing-masing ya, masing-masing channel secara normal ya, tidak saling mengganggu ya, tidak ya. Dan rangkaian ini sudah saya buktikan dan sudah saya terapkan juga ke user-user saya yang pengen membagi 1 parabola ke 2, 3, sampai 4 receiver. Bisa ya. Kalau pingin lebih dari 2 receiver, tinggal nyari bekas switch LNB C-band yang dulu kan ada yang memakai 4 LNB C-band ya. Itu ambil switchnya, buang dalemannya, dan rangkaian ininya harus 4 ya. Nah, rangkaian yang seperti ininya harus 4, memakai 4 LNB juga dan memakai 4 kapasitor juga ya. Begitu. Lebih praktis ya, lebih praktis. Dan dari user yang sudah saya pasang rangkaian seperti ini, kalau nggak salah itu memakai 3 receiver ya, 3 receiver. Sampai sekarang tidak ada keluhan, normal-normal saja ya, tidak ada keluhan. Ya, dipahami lagi ya rangkaiannya. Kalau mau di screenshot silakan ya. Ini rangkaiannya. Ini kapasitor, ini dioda ya. Nah, ini rangkaiannya seperti ini. Rangkai dulu kedua dioda ya. Nah, dioda yang ini ya,
yang ada garis ini dioda, itu kalau di bodi diodanya tandanya yang ada tanda putih ya. Yang ada tanda putih itu ke sini ya, ke jalur LNB, sama yang ini. Satukan dulu ya kedua dioda ini yang ada tanda putihnya ya, di ujungnya ada tanda putih. Ya seperti ini untuk ke LNB ya. Begitu. Dan kalau kapasitor terbalik juga nggak apa-apa ya. Kalau kapasitor terbalik juga nggak apa-apa. Tapi kalau dioda jangan sampai terbalik ya. Oke, itu aja. Semoga dapat dimengerti dan semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Putra Media.